Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah manajemen keperawatan. Kali ini Ibu akan menyampaikan tentang materi kuliah pengantar untuk manajemen keperawatan. Ya, di sini apa saja yang akan dibahas untuk materi tentang pengantar mata kuliah manajemen keperawatan, ya. Terus kemudian juga membahas tentang pengelolaan tren dan isu perubahan keperawatan Indonesia dalam proses profesionalisasi, ya, dan juga terakhir adalah terkait dengan teori-teori ya yang akan menjabarkan tentang pengelolaan tren dan isu itu. Ya, oke. Kalau misalnya ada pertanyaan, bisa langsung interrupt aja ya, raise hand atau minta izin untuk bertanya. Jadi Ibu tidak memberikan sesi khusus untuk pertanyaan ya. Oke, terkait dengan manajemen keperawatan itu berhubungan erat dengan pengelolaan perubahan. Jadi kalau ngomongin tentang manajemen itu pasti kaitannya dengan pengelolaan perubahan. Ya, bagaimana sebuah organisasi bisa bertahan jika organisasi itu bisa memanage sebuah perubahan, gitu ya. Nah, sekarang untuk perubahan itu sendiri berangkat dari apa? Ya, jadi perubahan itu ada yang datangnya dari dalam dan ada yang datangnya dari luar. Ya, perubahan yang dari dalam itu biasanya dihubungkan dengan motivasi dari anggota organisasi itu ya, sehingga ada keinginan untuk berubah. Nah, kalau untuk perubahan yang datangnya dari luar itu biasanya dihubungkan dengan tuntutan, ya, tuntutan, tantangan, ya, sehingga membuat organisasi itu harus dikelola ya agar bisa tetap bertahan pada situasi itu. Nah, jadi beda ya antara perubahan yang datangnya dari dalam dan yang datangnya dari luar. Nah, dalam hal ini perlu kita ketahui bahwa sebuah perubahan itu adalah hal yang pasti terjadi. Jadi sebuah keniscayaan itu udah pasti ada, gitu ya. Jadi kita nggak bisa menafikan, menolak, gitu ya. Makanya orang-orang yang selalu stagnan, yang selalu ada di zona nyaman, itu biasanya nggak berkembang, gitu ya, karena dia tidak mengikuti perubahan. Nah, itu yang harus kita tanemin. Jangan pernah merasa nyaman, ya, jangan ada pada titik kenyamanan, jangan. Kita harus selalu berada pada iklim-iklim atau suasana kondisi-kondisi yang membuat kita jadi lebih maju lagi, berkembang lagi, gitu ya. Nah, ini terkait dengan perubahan tadi. Terus kemudian di sini perubahan di dalam konteks keperawatan, ya. Jadi di sini keperawatan itu sendiri berada di dalam sistem yang lebih besar. Nah, jadi dalam hal ini kita pastinya akan mengikuti roda ya sistem yang ada di luar dari keperawatan itu supaya keperawatan bisa tetap bertahan, bisa tetap ada, eksis, gitu ya. Kalau misalnya kita nggak bisa mengikuti perubahan yang ada di masyarakat, nanti lama-lama ilmu keperawatan akan hilang. Ya, seperti kalian bisa lihat ya pada profesi tertentu, ya kan? Kalian nggak ada D3 juga yang sama-sama tenaga kesehatan, lama-kelamaan dia tidak diminati. Ada, paham nggak maksud saya ke arah mana? Yang lama-lama dia tidak diminati, ya, dan hilang karena yang tadinya dia bisa praktek mandiri, ya, karena keilmuannya itu tidak bisa mengikuti perkembangan yang ada di masyarakat. Kalau di kota-kota besar itu kan biasanya masyarakat lebih percaya kalau ke dokter, ya kan? Nah, akhirnya di sini banyak perubahan tuh, dan lama-kelamaan jadi kurang diminati itu profesinya, gitu. Nah, itu salah satu ya, jangan sampai keperawatan begitu, ya, jangan sampai keperawatan jadinya lama-lama hilang. Makanya kita
harus bisa mengikuti perubahan yang ada di masyarakat. Nah, di sini kita harus bisa bangga ya. Kenapa? Karena keperawatan itu, proses keperawatan adalah proses yang dia secara praktis ya mengikuti pendekatannya itu mengikuti arus perubahan gitu ya. Jadi menyelesaikan permasalahan pasien secara sistematis dan konsisten dengan perencanaan perubahan. Ya makanya kalian tuh kalau mempraktekkan metodologi keperawatan, asuhan keperawatan, pasti selalu kan harus dibuat namanya evaluasi. Nah, di dalam evaluasi itu ada istilahnya itu dikenal dengan SOAP. Nah, SOAP itu selalu diakhiri dengan P. P itu apa? Planning. Nah, planning itu terhadap apa? Terhadap perubahan yang baru aja terjadi pada pasien kita. Ya, begitupun kalian pada saat membuat sebuah diagnosa, ya, data yang kalian pakai adalah data sekarang, bukan data seminggu yang lalu, sebulan yang lalu, gitu ya, sehingga ini bisa dikatakan keperawatan itu mempraktekkan pendekatan yang konsisten, sistematis dengan perencanaan perubahan. Jadi sebenarnya kalau dari dasar metodologi keperawatan itu kita sudah memfasilitasi sebuah perubahan. Nah, itu makanya membuat keperawatan itu tetap eksis ya. Terus kemudian 4 skenario perubahan yang tidak dapat disangkal oleh profesi keperawatan. Nah, ini kita nggak bisa sangkal nih. Kenapa? Karena ini terus ada gitu ya. Contohnya apa? Masyarakat tuh terus berkembang ya. Terus kemudian rentang masalah kesehatan. Nah, tadinya itu yang masyarakat itu fokus dengan curing, ya, mengobati, ya sekarang udah nggak zamannya lagi mengobati, ya karena masyarakat takut sakit, ya. Jadi sekarang yang lagi tren apa? Promosi dan preventif, ya, yaitu bagian dari rentang masalah kesehatan ya. Jadi bagaimana akhirnya jangan sampai sakit gitu ya. Akhirnya sekarang masyarakat lebih suka hal-hal yang bersifat promotif dan preventif. Nah, terus kemudian ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, itu nggak bisa disangkal. Dan ini sangat pesat, apalagi di era pandemik seperti ini. Ya, cepat banget gitu ya berkembang. Kemudian apalagi yang nggak bisa disangkal, tuntutan profesi. Jadi profesi kita semakin dituntut untuk lebih profesional, ya, kejadian-kejadian malpraktek sudah tidak ada lagi, ya, hal-hal yang bisa merusak citra perawat itu dihilangkan, diminimalisir, atau udah nggak ada lagi, ya, karena ini bagian dari hal-hal yang dituntut oleh masyarakat, ya, tuntutan profesi yang meningkat. Terus kemudian di sini konsep dasar perubahan. Konsep dasar perubahan itu ada jenis dan proses perubahan. Ada perubahan yang tidak direncanakan dan ada perubahan yang direncanakan. Jadi kalau ngomongin terkait konsep perubahan itu, tadi kan perubahan itu datangnya dari dalam dan dari luar. Nah, kalau ngomongin tentang konsep dasar dari jenis dan prosesnya, itu ada perubahan yang direncanain dan tidak direncanain. Jadi kalau yang direncanain biasanya dibuat anggarannya, proposalnya, rancangannya gitu ya. Nah, kalau yang nggak direncanain, tiba-tiba datang, kayak misalnya contoh di era pandemi ya tahun 2020, itu yang tiba-tiba aja datang. Mungkin beberapa organisasi, semua organisasi yang ada gitu ya, baik itu lingkupnya kecil atau besar gitu ya, kayak misalnya perusahaan-perusahaan besar atau komunitas-komunitas yang ada di masyarakat itu nggak menyangka gitu ya, nggak menyangka kalau ternyata ada kondisi yang membuat masyarakat itu harus di rumah aja, ya. Dan ini bagian dari perubahan yang tidak direncanakan gitu ya, terjadi pada perkembangan manusia gitu ya, bahkan disebabkan karena adanya tekanan. Jadi apapun hal yang akhirnya membuat harus dirubah, kalau nggak berubah ya nanti dia akan hilang gitu. Nah, ini hal-hal yang biasanya datangnya dari luar, perubahan yang tidak direncanakan gitu ya. Terus dalam hal ini kita sebagai perawat ya harus bisa mengelola
balik lagi. Ketika datang sesuatu hal yang baru yang akhirnya menuntut kita untuk berubah, nah kita harus bisa memanage, ya, mengelola hal itu. Nah, itu bagian dari pengelolaan manajemen. Terus kemudian konsep dasar perubahan. Nah, konsep dasar perubahan itu ada beberapa yang sudah menyampaikan secara teori. Intinya adalah dalam hal ini bagaimana seorang agen perubah ya bisa mengelola perubahan dari mulai dia menyampaikan ide, menemukan sebuah fenomena sampai kepada bisa menyelesaikan masalah dan membuat masalah itu tetap bisa termaintenance gitu ya. Jadi dasar dari teori perubahan seperti itu, baik yang dikeluarkan oleh Kurt Lewin, Roger ataupun Lipitz ya, karena dalam hal ini dikembangkan terus. Nah, ini pada prinsipnya seperti itu. Nah, yang lebih agak detail yang ngejelasinnya itu si Lipitz, karena dia yang paling terakhir ya menjabarkan. Dari mulai apa nih, bagaimana mengelola perubahan itu, dari mulai kita menentukan masalah, mengkaji motivasi dan kapasitas perubahan, mengkaji motivasi agen pembaharu dan sarana yang tersedia, menyeleksi tujuan perubahan, memilih peran yang sesuai dilaksanakan oleh agen pembaharu, mempertahankan perubahan yang telah dimulai, mengakhiri bantuan. Nah, sampai ke situ. Mengakhiri bantuan itu maksudnya adalah bisa menyelesaikan rencana kegiatannya sampai kepada program yang kita udah susun untuk perubahan itu selesai. Nah, gitu ya maksudnya ya. Terus perbandingan perubahan berdasarkan 3 teori tadi. Nah, di sini supaya kalian bisa kegambar perbedaannya, gitu ya. Makanya tadi Ibu bilang di sini masing-masing teori itu sudah dikembangkan oleh penerusnya, ya, sehingga didapatkan penjabarannya ya yang lebih detail oleh si Lipitz ini yang terakhir. Kalau Lewin hanya membuat menjadi 3 tahapan: pencairan, freezing, moving, unfreezing. Nah, ini maksudnya pembekuan itu apa? Perubahan yang udah ada dibekuin. Maksudnya dibekuin tuh dibuat agar tetap terjaga terus. Nah, gitu maksudnya ya. Kalau untuk Roger, itu dia freezingnya itu ada pada tahapan membangun kesadaran ya kepada anggota organisasi itu, kemudian mengajak ya agar tertarik untuk berubah, melakukan evaluasi itu kira-kira apa nih tindak sampai kepada membuat sebuah tindak lanjut, karena evaluasi itu adalah dia menganalisa yang ada kemudian membuat sebuah intervensi gitu ya, menyusun sebuah rencana gitu. Terus kemudian Lipitz membreakdown lagi yang lebih kecil ya, jadi ada mendiagnosis masalah, mengkaji motivasi agen dan mengkaji motivasi orang-orang yang mau berubah. Nah, itu bagian dari tertarik gitu ya. Terus kemudian tahapan bergerak pada Roger dibilang mencoba ya kan, terus pada Lipitz dikatakan dia menetapkan tujuan. Jadi yang dikatakan bergerak ketika dia sudah menetapkan tujuan dan siapa nih yang mau ngelakuin, itu juga harus ditetapkan. Jadi jangan asal ide-ide tapi nggak apa ya, nggak praktis gitu. Yang tadi jangan sampai kita jadi dibilang natok ya, not action talk only ya kan. Nah, ini jadi harus praktisnya sampai kepada kita bisa menetapkan tujuan, menetapkan siapa yang mau ngelakuin gitu ya. Terus kalau untuk freezing atau bisa menerima acceptance ya, itu Lipitz menyatakan itu dengan mempertahankan perubahan dan mengakhiri bantuan. Bisa dipahami ya untuk konsep perubahan ini ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya nggak apa-apa ya. Jadi kita ini aja ya seperti interaktif gitu ya, supaya kalau kalian mau tanya jadi nggak terdistrak. Oh, nah, kalau udah selesai kan lupa gitu ya. Jadi boleh langsung aja ditanyakan. Konsep dasar perubahan, strategi membuat keputusan. Jadi ketika kalian
mau membuat sebuah perubahan dan memutuskan apa strateginya, yang jelas harus punya visi. Ya, kemudian juga ciptakan budaya atau perilaku, ya, nilai-nilai yang kita yakini itu bisa bentuk begitu, diciptakan gitu ya. Ini memang proses yang panjang gitu ya. Jadi memang sebuah leader tuh harus pikir kayak gini sampai kepada dia gimana nyiptain budaya kerja yang bagus ya, budaya pemikiran yang bagus di organisasi itu gitu ya, agar sama-sama berjalan di rel yang sama gitu ya. Terus kemudian sistem komunikasi. Nah, ini juga penting banget di dalam manajemen keperawatan. Makanya Ibu bilang, kalau ngomongin manajemen keperawatan itu berkaitan erat dengan gaya bicara, gaya kita berkomunikasi, karena gimana seorang pemimpin dan anggotanya itu bisa mencapai tujuan yang sama kalau nggak ditransfer informasinya, keinginannya gitu ya. Kayak misalnya ibu pengen kalian itu mata kuliah manajemen keperawatan ini nilainya A semua. Bagaimana Bu supaya dapat A? Ibu omongin, ya kan? Ada tugas-tugas dikerjakan tepat waktu dan sesuai dengan target, ya, komponen-komponen penilaiannya. Terus kemudian apalagi UTS UAS, ya, supaya nilainya itu dapat di atas 76, setidaknya 80 untuk dapat A, gitu kan. Jadi ada komunikasi yang jelas di sini ya. Terus kemudian keterlibatan orang yang tepat. Nah, ini penting banget. Jangan sampai kalian salah memilih penanggung jawab. Jadi kalian jangan asal karena dia kan deket sama saya, enggak, saya nyamannya sama dia aja. Nah, itu yang biasanya salah satunya mempengaruhi keputusan kita, sehingga kita salah dalam menentukan orang yang tepat yang terlibat dalam perubahan tersebut, ya. Nah, 10 tahapan pengelolaan, ya, dari teori yang lain dia mengatakan di sini, pertama kita harus mendefinisikan tujuan dulu, lakukan pengkajian, ya, sampai kepada sesuai nggak sama visi. Terus kemudian yakinkan kesesuaian tujuan dengan rencana, tujuan yang akan dapat dilaksanakan dengan baik orang lain dengan sepenuh hati terlibat. Nah, ini kaitannya dengan kerelaan, ya, ke sukacitaan, harus dari hati dulu gitu loh. Mau nggak lo merubah organisasi ini? Kalau nggak, apa nih yang kita mau rubah? Itu yang bergerak, orang-orang yang bertanggung jawabnya itu harus secara rela hati, ya. Jadi bawaannya senang gitu ngelakuinnya, ya. Terus juga kemudian tentukan pimpinan perubahan, siapa yang akan terlibat gitu ya. Terus kemudian fasilitasi komitmen. Nah, ini harus dipastiin di antara yang bergerak itu, ya, orang-orang yang terlibat sebagai tim penggerak perubahan itu sama-sama memiliki komitmen, ya. Jadi udah diawali dari sebelumnya, ya, pada saat pembentukan tim perubahan itu udah diomongin dulu dari kita sama-sama, ya, buat kemajuan organisasi kita, ya. Kita akan nyelesain ini sampai misi kita selesai, misi kita tuntas begitu, ya. Jadi komitmennya itu difasilitasi, terus kemudian identifikasi instrumen tujuan yang spesifik sebagai tolak ukur pencapaian. Jadi itu emang harus penting banget. Yang jelas kalau mau ngapa-ngapain itu kita harus menulis gitu ya, membuat daftar apa aja nih yang kita butuhin, ya. Butuh alat-alat apa aja, kuesioner yang kayak gimana, standar-standar apa yang perlu kita buat. Itu contohnya, ya, kayak list pekerjaan, ya, identifikasi instrumen secara spesifik. Kemudian libatkan, bangun tim kerja yang solid. Jadi memang di antara yang bergerak itu harus solid, ya, harus sama-sama saling menguatkan dan saling bisa mengcover gitu, ya. Kalau misalnya ada yang kurang di sini, yang satu menutupi, seperti itu. Kemudian terus libatkan semua tim kesehatan yang turut serta dalam keperawatan profesional pada pasien. Jadi di sini ada tim inti yang bergerak, tapi dia di sini mempengaruhi semua komponen yang mau dirubah, gitu ya.
kemudian belajar dari kesalahan masa lalu, dan ajarkan kepada kelompok kerja proses interaksi perencanaan yang baik. Ya, kembangkan sesuatu yang komprehensif dan komunikasikan secara terus-menerus. Nah, ini jangan lupa ya, terkait dengan informasi dan komunikasi ya. Agen pembaharu, nah dalam hal ini yang si pelaku ya, subjeknya, pelaku perubahan tadi ya, dikenal dengan agen pembaharu namanya. Agen pembaharu ini bagian dari peran profesional. Jadi memang dia adalah bagian dari organisasi itu, berperan untuk menyeleksi setiap fenomena yang terjadi. Dia udah memilih-milih nih apa yang mau dirubah ya, dan pastinya berat ya, karena orang yang mau membuat sebuah perubahan itu pasti banyak tantangannya ya. Siapa saja dapat menyeberangi laut yang tenang, tetapi keberhasilan nggak kebaca bentar ya. Keberhasilan menyeberangi ombak akan mendapatkan penghargaan yang sesungguhnya. Jadi artinya di sini kita sebagai tim pembaharu, agen penggerak ini memang akan nantinya mendapat banyak tantangan dan akan mendapatkan apresiasi yang luar biasa ketika kita bisa melalui masalah-masalah ya. Belajar dari kesalahan, selalu berpikiran ke depan daripada merenungi hal yang sudah terjadi. Hal yang dilakukan saat ini belum tentu akan dirasakan manfaatnya sekarang. Jadi perlu kalian ketahui bahwa terkadang perubahan-perubahan yang kalian akan temui gitu ya, akan lakukan gitu ya, itu nggak akan kalian rasakan sekarang. Ya, itu dalam hal ini belum tentu ya semua yang kita lakukan itu akan langsung berbuah gitu ya. Jadi di sini ada momen di mana kita memerlukan ya, dibutuhkan kesabaran ya untuk menunggu buahnya gitu ya. Karena belum tentu manfaatnya akan kalian rasakan. Nah, sekarang pengelolaan tren dan isu perubahan keperawatan Indonesia dalam proses profesionalisasi ya, di sini bagaimana kita bisa mengelola tren dan isu perubahan keperawatan Indonesia dalam proses profesionalisasi. Nah, di sini eranya sudah berubah, makanya sebagai seorang perawat kita harus bisa mengelola tren dan isu perubahan keperawatan Indonesia dalam proses profesionalisasi. Eranya dari mulai muncul ya, era reformasi, paradigma hidup sehat itu sudah mulai berubah, yang tadi Ibu bilang. Jadi orang, masyarakat ya dalam hal ini lebih menginginkan atau lebih mengupayakan gitu ya, supaya dia nggak sakit. Ya, makanya penekanan terhadap upaya promotif dan preventif itu menjadi lebih tren, gitu ya, lebih banyak diminati oleh masyarakat. Gitu ya, karena eranya, paradigmanya sudah berubah. Pengelolaan tren dan isu perubahan keperawatan Indonesia dalam proses profesionalisasi di sini. Kemarin ada yang namanya Sita nggak? Nggak ada. Tapi di tulisannya yang di TikTok Shop udah ini. Maaf, tolong di-mute. Oke. Pengelolaan tren dan isu perubahan keperawatan Indonesia ya menuju proses profesionalisasi, di sini ada hal-hal, poin-poin penting yang harus kita ketahui ya, bahwa kita nih sebagai seorang perawat, kita harus tahu profil perawat profesional itu kayak gimana, supaya kalian sebagai mahasiswa nantinya ketika kalian udah mulai bekerja, kalian tahu itu yang mau saya tuju gitu loh. Kayak karena we are professional nursing ya, we are professional nurse. Bagaimana bisa menjadi seorang perawat profesional ketika ya dia mampu ya menjadi memiliki profil. Memiliki profil itu artinya ciri-ciri begitu ya, dia bisa check the orders and equipment. Jadi seorang perawat profesional itu dia kalau mau ngapa-ngapain tuh ngecek dulu ya, instruksinya dibaca kembali, alat-alat yang ada dilihat lagi, udah cukup apa belum ya,
melakukan apa-apa tuh dicek lagi, ya, double checking. Terus kemudian rutin mencuci tangan, ya, mengidentifikasi pasien, ya, karena bagian penting dari patient safety adalah identity the patient. Terus kemudian provide for safety and privacy. Jadi kita harus bisa mendukung, mensupport, membuat agar prioritas terhadap keamanan dan privasi pasien. Nah, makanya kalau datang ke bangsal yang ruang rawatnya itu bareng-bareng, itu gimana caranya kita tetap menjaga privasi. Terus kemudian dalam menyampaikan hal-hal yang sensitif, misalnya kita menyampaikan itu bagaimana supaya tidak mengganggu privasi dia, gitu ya. Dan juga keamanan, maka itu yang paling utama banget, patient safety ya, yang paling digaungkan gitu ya di era-era akreditasi saat ini ya. Patient safety itu penting banget. Apalagi identifikasi pasien. Kadang-kadang perawat tuh suka antara hubungan sosial dan hubungan profesional campur-campur. Jadi kalian yang selama ini kalian praktekkan, kalau udah deket banget sama pasien, kadang-kadang kalian lupa membedakan antara hubungan sosial dan hubungan profesional. Saya ini lagi jadi perawat, bukan lagi jadi misalnya udah saking deket banget dianggap sebagai adik misalnya gitu kan, bukan lagi sama orang yang menganggap saya sebagai adik. Nah itu kadang-kadang suka tidak dibedakan. Jadi kadang-kadang suka keasikan ngobrol sama pasien, sampai ketika mau melakukan tindakan udah nggak identifikasi pasien lagi. Nah itu yang kadang-kadang suka lupa. Makanya ingat kembali, bedakan antara hubungan sosial dengan hubungan profesional. Pokoknya kalau udah di rumah sakit, dia adalah pasien kita. Jadi semua harus sesuai SOP, gitu ya. Terus kemudian assess the problem. Jadi kita harus bisa mengkaji sebuah masalah. Itu penting banget. Paradigma berpikir dari seorang professional nursing. Jadi dia bisa menganalisis masalah, ya, mengkaji. Makanya kita bolak-balik disuruh analisa data. Ya, reassessment. Nah, itu bolak-balik kan itu lagi ya, karena itu bagian dari profil perawat profesional. Terus kemudian tell the person or teach the patient. Makanya ini penting banget, kita harus bisa berkomunikasi ya. Jadi seorang perawat tuh nggak boleh nggak pede. Harus pede, harus confidence. Kalau dia udah pede sama dirinya sendiri, pasien akan trust sama kita. Ingat ya, ketika kalian ngomong, mau kalian bisa nggak bisa, pokoknya utamain dulu aja confidence ya. Kalau nggak pede, minta temenin sama temennya atau kakaknya, supaya kalian lebih confidence. Nah, ini penting karena pada saat kalian lagi edukasi, lagi ngomong sama pasien, itu kan membina trust, BHSP, bina hubungan saling percaya. Terus kemudian di sini, langkah-langkah strategis yang lainnya itu ada terkait metode penugasan, nih ya. Metode penugasan itu berkembang banget. Kenapa? Karena seorang perawat itu bekerja bersama-sama tim. Jadi di dalam mengelola pasien itu dia bekerja bareng dengan tim, dengan kelompok perawat. Nah ini banyak metode-metode yang bisa diimplementasikan. Ya, dilihat dari background dari perawatnya. Ada yang nih anak background perawatnya udah nurse semua, jadi udah pada pintar-pintar. Apalagi udah ada yang pelatihan-pelatihan segala macam. Nah, itu metode penugasannya apa? Nah, itu harus nanti kalian tentuin dan ketahui. Oh, ada ini background perawatnya ternyata D3 dan juga masih banyak perawat-perawat baru. Nah, itu metode penugasannya apa? Bedain. Nah, itu makanya kita harus tahu ya. Ini kalau situasi kayak gini, metode penugasannya apa nih supaya pelayanan keperawatannya itu bagus. Jangan sampai ada komplain dan utamain kebutuhan pasien tercukupi atau dipenuhi gitu ya. Ya, jangan sampai kita akhirnya mengorbankan pasien kita gara-gara perawatnya nggak bisa dalam menentukan metode penugasan atau metode asuhan keperawatan profesionalnya ya. Perubahan model sistem pemberian asuhan keperawatan ini nanti akan kalian pelajari ya. Ada istilahnya MPKP, metode pelayanan keperawatan profesional, atau MAKP ya. Pokoknya intinya adalah
asuhan keperawatan profesional. Ya, bisa banyak beberapa yang mengeluarkan ya para ilmuwan-ilmuwan teori-teorinya ya. Jadi intinya adalah pelayanan keperawatan profesional ya. Bisa dikenal dengan istilah perawat primer, perawat tim, metode kasus dan fungsional ya. Nah, di sini pengelolaan tren dan isu perubahan keperawatan Indonesia ya menuju proses profesionalisasi di sini eranya itu perawat itu sekarang dituntut untuk menjadi sosok ya profilnya itu adalah perawat pintar. Kenapa? Karena kalau perawat nggak pintar, bagaimana dia bisa memberikan intervensi yang tepat kepada pasien? Ya, walaupun di sini sifatnya kolaboratif artinya didelegasikan dari dokter, tetap aja instruksi yang didelegasikan itu kan harus dilaksanakan oleh perawat dengan profil yang dia bisa menangkap instruksi itu. Kalau dia perawatnya nggak bisa, dalam tanda kutip ya lola gitu ya, ini akan sangat membahayakan pasien. Jadi di sini perawat itu harus pintar ya, wajib. Jadi buat kalian yang merasa saya biasa-biasa aja, bisa asal mau dan memaksa dirinya untuk belajar gitu ya. Terus kemudian di sini jangan lupa kaitannya kepintaran itu adalah jenjang pendidikan. Jadi kalian buat yang kalian saat ini udah nurse, jangan pernah merasa cukup. Saya mau nanti S2 kayak Bu Devi gitu kan, atau S3 kayak Bu Leni gitu. Dan sampai kepada kita dikukuhkan menjadi guru besar, misalnya profesor keperawatan. Ya, itu bagian dari pengembangan profesi keperawatan. Semakin banyak guru besar, semakin banyak profesor di sebuah keilmuan gitu ya, makin kuat batang tubuh keilmuannya. Ya, jadi makin akan kuat profesi kita ini gitu ya. Jangan pernah merasa tersaingi atau apa gitu. Dan ditambah lagi riset keperawatan. Makanya kalian dikasih mata kuliah tentang metodologi penelitian, tentang skripsi, karena diharapkan perawat bisa mengimplementasikan penelitian-penelitian nantinya ya di ruang rawatnya. Jadi nggak mesti yang ribet gitu ya, mini-mini penelitian juga bisa dilakukan gitu ya. Nah, kepemimpinan spiritual dalam hal ini pilar utama dalam pengelolaan lembaga. Nah, jadi memang penting banget ya, Ibu makanya nggak pernah bosen-bosen ngasih tau kalian bagaimana kalian bisa mengelola diri kalian, karena itu bagian dari kepemimpinan juga gitu ya. Kepemimpinan diri itu penting ya, bagaimana kita bisa menguasai diri kita, emosi kita, kita bisa mencapai target hidup kita, itu bagian dari kepemimpinan diri ya. Oke, jadi yang dikatakan pemimpin itu bagian dari kepemimpinan itu bisa menentukan visi, strategi, ya, menentukan keputusan dan mau challenge ya, menantang dirinya, kreatif, memiliki motivasi dan ada ambisi juga. Jadi kalau misalnya dalam hal ini kita kan, saya nggak ambisius Bu orangnya. Bukan ambisius dalam hal yang negatif, tapi ini menjadi pecutan buat kita, motivasi buat kita, supaya kita bisa terus maju. Kalau kita nggak punya ambisi, itu hidup itu kayak apa ya, kayak nggak ada tantangannya gitu. Ya, bukan artinya kita menyulitkan hidup kita, bukan. Tapi dengan hal ini, kita akan mengembangkan diri kita terus, improving yourself, gitu ya. Oke, sekian nih materi Ibu, silakan bagi yang mau bertanya ya. Setiap manusia adalah pemimpin, setidaknya memimpin dirinya sendiri ya. Oke, Ibu selesaikan materinya ya. Silakan bagi yang mau bertanya atau sudah cukup. Ibu tutup dulu aja ya, kita lanjutkan lagi. Baik, cukup materi dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.